Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat Al-Bayyinah ayat-ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal padanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jannatun, sorga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal padanya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho, senang. Dzalika liman khasyiya rabbah, demikian itu bagi yang takut kepada Tuhannya. Di sini ada ungkapan syarrul bariyah, khairul bariyah. Syarrun itu artinya buruk, jelek, jahat, buruk. Jadi orang yang paling buruk, yang paling jahat itu adalah alladzina kafaru, kafir dan musyrikin. Kejahatan-kejahatan lain karena dimulainya dari sini. Orang-orang yang kafir dan musyrikin. Kenapa? Karena tidak ada yang disebut haram. Ini saja kuncinya. Ketika tidak ada yang disebut haram, berarti tidak ada benteng. Maka kebebasan jadinya. Kebebasan itulah yang melahirkan berbagai macam kerusakan. Itu catatan. Karena tidak ada haram, zina, tidak ada yang disebut haram, bebas. Membunuh, bebas. Merampas, bebas. Dolim, bebas, begitu saja. Nah, di situ kuncinya. Maka lahirlah tindakan-tindakan yang buruk.
Karena tidak ada yang disebut haram itu. Ketika datang Al-Quran, ketika Rasulullah Muhammad diutus, maka di situ ada yang disebut haram. Ada benteng sekarang. Mau membunuh haram. Mau merampas haram. Mau berzina haram. Nah, akhirnya akhlak manusia terkendali. Maka disitulah disebut khair. Ketika manusia terkendali, terbentengi dengan yang haram itu. Begitu. Di antara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari yang haram, dari segala yang haram. Kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Nah, di situ kunci. Jadi ketika belum turun Quran, Muhammad diangkat jadi Rasul, tidak ada yang disebut haram menurut syariat agama Allah itu. Makanya kebebasan. Jadi kuncinya yang disebut baik dan tidak baik di situ. Haram, nah itu kuncinya itu. Ya. Makanya ketika kita ragu-ragu apakah ini halal atau haram, udah tinggalkan saja. Kenapa? Andaikan halal tidak berdosa meninggalkan yang halal. Tetapi jika dilakukan ternyata haram, berdosa. Nah itu lebih apik lagi di situ. Sesuatu yang subhat saja, ragu-ragu, udah tinggalkan aja gitu. Seperti pengembala mengembalakan kambing di pematang sawah. Kiri kanan daun padi, lagi hijau. Mengembalakan kambing di pematang sawah nama halal. Jukut dinya ngan ngalir kakatuhu pare. Ngalir kakenca pare. Jadi 99% kambing itu akan memakan daun padi. Namun kita entong we atuh tadi tong ngajakeun ngangon didinya gitu. Nah ini apiknya itu. Makanya baru disebut khair ketika orang sudah bisa menahan diri dari yang haram. Khairul bariyah itu. Nah, di situ adanya dalam iman. Ada kekuatan itu. Karena itu orang-orang yang beriman, beramal soleh disebut khairul bariyah. Di situ kuncinya. Karena di iman itu ada kekuatan untuk menahan diri dari yang haram. Rasul bersabda, tidak akan berzina. Ketika berzina dia iman. Jadi ketika berzina dia iman. Kalau melakukan zina berarti iman tidak ada. Ayazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina yang berzina ketika berzina dia iman. Kade bisi aya dirinya tempat perjinahan syariah. Panayana mah kecap syariah teh dipake kana naon-naon. Ya rusak. Ya ada itu. Ya. Jadi bentengnya di situ. Iman itu punya kekuatan benteng. Nah, di situ al-haram itu. Ya. Karena itu menjadi khair dari musyrik karena haram. Orang yang beriman menahan diri. Walaupun yang
seperti tidak musyrik. Contohnya kultus. Sekarang kan digiring. Ini Habib-Habib mau apa sih di Indonesia ini? Riweuh kan bisa. Pabalatak ngaraku turunan Nabi kabeh. Bating bagi Persis tidak tahu turunan Nabi atau apa, benar tidak. Benarnya itu adalah Quran. Nah udah begitu, teriweuh keun bae teu mancung irungna gitu. Nabi mengatakan walaupun yang berkulit hitam dan keriting rambutnya jika benar terima, itu begitu. Di kita itu nggak sulit. Masa dari buah kita abring-abringan ke heula naon di urusanana. Tuluy we ngajualan itu. Pajarkeun intek barokah bisa. Nah gitu. Ini ukurannya. Jadi ada yang disebut haram, benteng, sehingga tidak berzina karena ada kekuatan iman situ. Kesempatan sudah ada, yang menghalangi tidak ada, tinggal melakukan zina. Sudah siap. Nah di situ muncul kekuatan haram itu. Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Inni akhafullah. Di situ kuncinya. Tidak jadi zina. Padahal kesempatannya ada. Sahanu nyare. Itu. Nah gitu. Sehingga Allah nyatakan orang itu mendapat perlindungan pada hari kiamat. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum minuman keras, khamr, kalau dia iman. Ketika minum dia iman. Jadi orang yang minum itu imannya sedang tidak ada. Wala yasrikus sarik, dan tidak akan mencuri. Ketika mencuri dia beriman. Tidak akan membunuh, ketika membunuh dia beriman. Di situ kekuatannya. Makanya orang-orang yang beriman termasuk orang yang baik, khairul bariyah. Allah sediakan jahanam karena dia tidak bisa menahan diri dari segala keinginan hawa nafsu itu. Sementara orang yang beriman menahan diri, walaupun menurut hawa nafsu ya enak, ingin, tapi ditahan, biarlah nanti saja di surga. Itu nu geulis loba tapi dan batur atuh nyeriweuh teh itu anger we mun ningali rumput tetangga beda kapan nu di imah ge geulis atuh meureun menahan diri di situ. Peluang zina sekarang makin luas tapi ditahan tidak. Saya orang beriman. Nah, itu. Nah, di situ kuncinya. Kemudian sebaliknya beramal soleh itu kan bertawa nafsu tidak enak. Sahan resep sholat. Tidak ada. Ya, tidak ada. Resep ulin. Mensubuh sare itu. Sekarang kudu salat datengin. Nah, justru di situ. Kan ngeunana mah di ditu dah herat. Abadi di sana. Ya. Itu aya pan resep salat. Tapi kenapa salatnya kan iman di situ. Ada tenaga pendorong. Nah, disitulah jadi bisa melahirkan manusia yang khair, keluarga khair, masyarakat khair, bangsa khair ketika haram itu dijalankan, dilaksanakan, benteng. Nah, inilah yang sulit sekarang. Kadang-kadang kita berpikir yang disebut jelek itu, haram itu judi, minum. Itu kan dalam akidah ada haram, musyrik itu haram. Kufur itu haram, kan di sini mulainya. Tidak ada ketika dia kufur. Gitu. Makanya musyriknya makin luas. Dalam ibadah ada haram.
ketika melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dalam muamalah begitu. Nah, sekarang ini kelihatannya berpikir hanya dalam muamalah saja. Sementara dalam ibadah itu kan. Ya. Inilah khairul bariyah dan syarrul bariyah. Dalam hadis yang agak panjang, Hudzaifah bin Al-Yaman ia berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Apa amal yang dicintai oleh Allah? Amal yang utama, itu pertanyaan itu. Muslim yang baik, mukmin yang baik, itu pertanyaan-pertanyaan. Wa kuntu as'alu anisyar, tapi aku bertanya tentang syar, keburukan. Makhafata ayudzikani, aku khawatir aku melakukan itu. Engko sieun ku keburukan tapi keur dipigawe datanya nah gitu. Ini yang dikhawatirkan itu. Kalau keburukannya yang nampak jelas mah tidak sulit, zina, membunuh, merampas itu mah sudah jelas, makanya tidak ditanyakan, sudah jelas kan. Tapi kenapa ditanyakan? Nah di sini nanti ada syar yang kelihatannya khair itu, atau abu-abu, mestinya putih, jadi putih dan hitam kan, hitam putih jelas. Tapi abu-abu itu disebut hitam lain, disebut putih lain. Tule digisik panon, geningan hidung, gitu. Banyak maca ba eta ceuk indung teh maneh teh kumaha cenah sakola teh di madrasah teh jadi robah ki. Cenah robah kumaha ari mama? Eta maca cenah. Jadi salah. Jadi ya sa ta. Lain cenah mama, eta cenah lain ya sata tapi ba ta na. Tapi indungna maca ya sa ta. Keukeuh da. Digisi ke panonna nya geuning cenah. Jadi aya titik dina panon hiji. Kudu nama ba ta na margi aya titik na panon hiji. Jadi katinggalina 2 titik teh itu digisik ma panonna nya cenanya. Nah gitu. Jadi loba jalma nu ningali hade jeung goreng can si beungeut. Basak cik atuh urang mah pan salat subuh heula. Wudu heula. Anger we eta titik ngilu. Gitu ya. Inilah yang dikhawatirkan itu. Mahopata ayudrikani. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, fajana Allah bihadal khair, fahal ba'da hadal khair min syarr. Kami dulu di masa jahiliyah dan buruk, itu tidak ada haram itu. Lalu Allah datangkan kebaikan ini, agama. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Nah itu pertanyaannya. Jadi buruk, kemudian baik. Apakah setelah baik ini ada buruk lagi? Itu. Qala na'am, iya kata Rasul. Nah itu. Iya nanti ada. Kutu. Wahal badadzalika syarr min khair.
Apakah setelah buruk itu ada lagi baik? Qala na'am, iya. Wa fihi dahon. Nah, di situ satu tuh. Jadi buruk, baik, buruk lagi. Nanti baik lagi. Tapi di sini ada dahonun, ada asap itu. Jadi yang putih ya putih, tapi orang melihatnya terhalang oleh asap. Jadi abu-abu itu. Nah, itu. Jadi benar deh nama abu-abu ini mah. Nah, gitu. Padahal benarnya mah benar. Salah ya salah, tapi pandangan orang sudah terhalang oleh asap. Jadi ningali HDT, itu sebenarnya. Tetapi orang merasa bahwa itu khair. Inilah ya, yang agak repot juga. Qultu, saya bertanya lagi, wa madakonu, apa sih asapnya itu? Sehingga menghalangi pandangan jelema. Dari kerasa papan rada ngabalok boga tinggalin ge. Tamacan si beungeut. Beuki. Duh, cenah meni geulis kitu, si beungeut heula. Iya. Meni hade gitu engke heula atuh si beungeut heula. Qaumun yahduna bi ghairi hadi satu. Nanti akan ada lagi baik tapi terhalang oleh asap itu. Yaitu kaum yang membawa petunjuk bukan petunjuk aku. Bukan, tapi sudah hasil rekayasa itu. Bahasa kasarnya bid'ah itu. Jadi disebutkan bid'ah amak, kumaha tuh. Ini cenapan bid'ah oge dibagi 5. Ngebagi bid'ah kana 5 teh bid'ah gitu. Kartos. Pan bid'ah teh dibagi 5 bagian. Nya ngabagi bid'ah kana 5 bagian teh bid'ah, ada nabi mah henteu. Nah gitu. Intinya adalah yahduna bi ghairi hadi, ketika memberi petunjuk bukan dengan petunjuk aku. Yang dimaksud petunjuk aku ya Quran Sunnah. Ketika memberikan petunjuk bukan Quran Sunnah, berarti bukan petunjuk aku. Tak eta hasib tuh teh. Lalu dianggap baik. Umat melihatnya seperti baik. Dan yang baiknya malah tertutup dengan benalu-benalu itu. Rasulullah digambarkeun teh jika hasib begitu. Kalangan ku hasib. Tahrifu minhum wa tunkir. Ada yang kamu tahu itu baik, ada juga yang tidak kamu ingkari itu. Nah, yang agak berat ketika itu munkar tapi dianggap ma'ruf. Gitu. Inilah gambarannya. Ada pertanyaan dari Rasulullah kepada sahabat. Bagaimana sikap kamu jika manusia-manusia sudah seperti kulit tanpa isi? Jadi mau diayak teh geus cangkangna unggul. Naon dedek teh. Itu. Jadi sudah diprediksi oleh Rasul akan terjadi seperti itu. Usahalah. Bagaimana sikap kamu jika kamu mengalami di masa manusia seperti husal. Di ayat teh tinggal cangkang we. Jadi kulit tanpa isi, nama tanpa makna. Tuh. Bagaimana? Kulit tanpa isi, nama tanpa makna. Nama manusia, tapi mana sudah tidak ada. Nas, tinggal nas, gitu. Nas manusia, nas monyet, kera, hilang manusianya.
tinggal monyet tuh unggul. Nah gitu ya. Ini bagaimana sikap kamu gitu. Nah di sini kan seperti ini gambarannya. Bagaimana bukti Hutsalah? Janjinya sudah tidak ditepati, amanat sudah dirusak. Udah. Nah, begitu. Lalu sahabat itu bertanya, lalu mesti bagaimana saya? Coba terangkan juga sifat-sifatnya mereka itu. Kata Rasul, bahasanya sama, bahasa Islam. Kulitnya sama, kulit Islam. Gitu. Esina, waduh, Yahudi. Ini ya. Kata Rasul, peganglah urusan yang khusus. Tinggalkan keumuman. Nah ini hese bisa. Nah, ada kumatur dituduh meni mahiwal atau mimiti bandade. Apa urusan khusus di sini saya sampaikan adalah pegang teguh Quran Sunnah. Jangan ikuti pikiran-pikiran umum. Pendapat umum cekuring maki ay Quran mana? Ada sunnah mana? Nah, itu sudah mulai ditinggalkan kan. Sekarang itu kan kebanyakannya begitu. Cekuring mah terjadilah kelompok-kelompok. Karena itu ikutilah Quran dan Sunnah, ikutilah orang-orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah pada masa seperti itu. Nah, kemudian juga ditanya lagi, ba'da dzalikal khair min syarr, setelah ba'da dzalikal khair setelah baik ada buruk lagi, ada. Qala sabda Nabi ya ada. Apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Banyak penyeru-penyeru kepada neraka jahanam. Loba dai nungagero karena neraka jahanam. Iya, di situ pabalatak pisan. Mana jabahum ilaihi qadafu fiha, siapa yang mengikutinya, ya akan terjerumus ke dalam itu. Nah, yang agak sulitnya adalah itu. Sekulit dan sebahasa. Kulitna Islam, bajuna, bahasana bahasa Islam. Iya. Sahabat tuh bertanya lagi, mesti bagaimana Kak? Nanti kalau saya mengalami itu, taljamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetap dalam jamaah muslimin yang bermuatan Quran Sunnah itu. Karena banyak kelompok-kelompok itu. Kalau tidak ada jamaah seperti itu, tinggalkan saja al-firaq, perpecahan. Walaupun kamu harus menggigit akar-akar pohon, mesti tinggalkan gitu. Semisal cina tina pergaulan. Nah begitu. Hari ayeuna acan atuh. Jorek misah engke heula. Tamarek ninggalkeun pamajikan. Ini masih kan cuma di sini pelajarannya adalah jangan langsung melihat baik atau tidak baik. Tetapi kembali pada ukuran Quran dan nah begitu aja. Ya. Kajian rame keheula, lain rame atuh. Benar. Ya. Itulah kondisi syar. Kemudian orang-orang mengikuti agama Allah, iman di situ ada haram. Nah, disitulah mulai akidahnya beres, baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, khair jadinya. Seperti Umar bin Khattab, tadinya dari syar lalu menjadi khair. Dimulai dengan khairnya akidah, yaitu tauhid, khairnya ibadah, yaitu muwafaqah li syari'illah, dan khairnya muamalah, yaitu al-adlu. Begitu.
Jadi dalam rumah tangga yang halusnya adil, salaki pamajikan gitu. Lain pemimpin wae adil teh. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya suami, kudu kumaha suami, lah gitu. Saya istri, kudu kumaha istri itu. Itu. Nah ini suami mah kudu molotot ke pamajikan. Pamajikan mah teu meunang molotot ka salaki kitu beres atuh. Nya mun salah gitu ge. Iya. Nah, catatan ini. Dan salahnya suami atau istri jangan dijadikan alasan untuk berlaku dolim. Maka di sini nanti ada ihsan. Nah, ini dalam agama itu. Salah suami manusiawi. Salah istri manusiawi. Tapi kesalahan jangan dijadikan alasan untuk berlaku dolim. Yang sampai dibunuh. Tapi kajeng anak sekalian dibunuh kabeh. Ini binatang benar-benar kan. Nah, jangan dijadikan alasan untuk berlaku dolim. Nah, ada yang lebih di situ namanya ihsanun. Itu, ya. Ada seorang di zaman tabiin kalau nggak salah itu, zaman imam ini. Hamba sayanya gitu, bawa air karena ada tamu jatuh. Biasa nama disiksa gitu. Tapi di situ setelah ada iman malah keluar ucapan kamu merdeka. Beri ngamak teh. Kamu merdeka. Keramat pae bisa mikir kahadean. Hari berat? Ya itu gimana diajar seetik khair. Keramat pae bisa mikir kahadean. Gitu. Kurang bisa mah. Makanya nasihat dari itu nasihat mun keur ambek keur nangtung diuk. Ngamuk oge diuk mah moal loba teuing jiga keur nangtung. Keur diuk ambek keneh ngagoler. Sabab ambek ngamuk oge bari ngagoler mah leuwih parah batan bari diuk gitu. Nah itu kan Islam tuh bagus sekali. Hari banget dibalik, keur ngagoler ambek nangtung. Nah, itu kan beda ya. Beda begitu. Jadi munduran keur ambek, enak gitu aja hawa nafsu mah. Diuk we. Diuk teh mah keneh ngagoler. Ambek keneh wae wudu we. Tuh. Wudu teh caina eueuh tajong emer. Nah, disitulah. Ya. Maka ini tidak ada di orang-orang kafir itu. Lahirlah sikap-sikap yang buruk, perbuatan yang buruk. Dan ini mayoritas di zaman jahiliyah. Tuh, makanya disebut zaman syar. Bukan tidak ada yang baik, ada yang baik. Ada yang baik, tapi yang jeleknya mendominasi. Nah, seperti sekarang kan banyak yang baik, tapi ketika korupsi mendominasi, image-nya begitu korupsi bukan tidak ada yang baik, cuma dominan. Namanya istiqroi, kebun pisang. Bukan tidak ada pohon lain. Tangka lunca aya, tangka cengek aya, jukut aya. Tapi kenapa disebut kebun pisang? Karena itu yang mendominasinya. Disebut kebun pisang. Lainnya hari istri atau ibu-ibu di GBA meni balager. Eta teh istiqroi. Lain teu aya anu teu bager. Meni gareulis, eta mah istiqroi. Bareto. Ya begitu namanya. Itu namanya istiqroi. Nah zaman jahiliyah itu bukan tidak ada yang baik. Zaman syar itu cuma syar mendominasi. Kemudian di zaman Rasulullah kan yang kafir ada. Musyrik ada di zaman Rasul itu. Tidak dibunuh langsung kan. Ya kan Yahudi ada di Madinah. Tapi mayoritas yang baik begitu dominannya.
Nah sekarang ini kelihatannya dominannya sudah yang kurang baik. Kurang baik tidak baik. Ya akidah, dina ibadah dalam muamalah. Nah begitu. Apakah karena mayoritas tidak baik kita mau menambah yang tidak baik? Nah begitu ya. Kembalilah sini. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Iman, dalam iman itu ada kekuatan menahan diri yang disebut haram. Bukan menahan diri dengan pertimbangan akal, bukan. Contohnya, bayarnya cenah bapak tong nuang asin, pandai temenan. Tapi kan itu mah ilmu manusia. Saya bilang, catat dokter, naon cenah bapak, anu ngagu ka dokter temenang ieu maraot. Si bapak mah cenah sok buktina. Anu kitu mah takdir bapak cenah tuh. Bapak cenah sok kana kopi nyosok cenah ieu. Mun tiasa mah tong digulaan. Hari dokter, ieu teh hirup teh pait wae. Cik atuh ulah nyiksa. Aya kopi tong digulaan jeung keur mah keur hirup pait. Nya wayahna we cenah. Teu meunang ieu teu ceng dokter hampura nya. Nah, buktina nu ngagu ka dokter marawat. Ieu mah mentan ubar halus gitu ora omong. Ya gitu. Keun sing atuh makan kumaha saya, ubar kumaha dokter, maot kumaha Allah. Ada sok pikir. Hanas ka gugu maot. Cinta lamun ngagu ka dokter rek hirup tuluy, moal cenah bapak. Si bapak mah hese. Deui atuh. Sesuai citilah kita ubar halus. Nah gitu ya. Iyalah gambaran. Jadi ada dominan di situ. Disebut jahiliyah itu bukan tidak ada yang baik. Cuma keburukan itu yang mendominasi. Nah di zaman Rasulullah kan Yahudi ada, musyrikin ada, kafir ada. Tapi yang baik mendominasi. Nah begitu. Inilah gambarannya ya. Bagi kita adalah pertahankan iman itu. Jangan tercoreng. Nanti ini kekuatannya akan berkurang. Seperti tadi. Dan bisa bertahan. Karena nanti di sana ada. Untuk apa sih bertahan sekarang kalau di sana tidak ada? Nah makanya ada orang komunis sampai PKI itu. Komunis sengaja meragukan. Hanas we anu ngeunah-ngeunah di dunia ditinggalkeun dah haram, ternyata surga teh eueuh. Itu sengaja itu diembuskan. Hanas we cenah nu gareulis henteu ya ditinggalkeun dah haram, ripek teh eueuh bidadari teh itu. Enggak, ini pasti dalam Quran ada. Tong bapak tong ka pangaluhan lah. Pasti aya. Gitu ge mun bapak ka surga leuweuh. Makanya di sini iman beramal soleh itu harus bertahan ke surga henteu. Karena itu dah. Dan yang paling repot sekarang itu haram dalam ibadah ini. Yang sulit itu. Kelihatannya makin semarak itu. Bidah-bidah yang dilakukan malah dipertahankan. Diperbesar sampai muncul ungkapan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu inna dina indallahil Islam anu Allah. Lain di Indonesia untuk seluruh alam kan. Jadi terbatas. Ternyata Islam Nusantara itu apa? Anu benar mah anu tara nyarek batur. Sedang tadi parentah dengan alasan damai itu. Nah, itulah. Kemudian ada yang mengkritik dianggap aliran keras itu. Tambah lagi tasawur kepada keras itu karena ada kelompok-kelompok itu. Ternyata ini sengaja.
untuk merusak citra Islam. Asal ke jihad menang maling, menang maihan, itu kan dari mereka. Nggak ada dalam Islam begitu. Saya ditanya, yang tanya kepada saya juga tentara lagi. Apa benar Ustaz boleh mencuri, merampas untuk jihad, menegakkan Islam? Saya jawab, Islam itu suci, tidak ditegakkan dengan cara yang kotor. Itu kan cara kotor. Sekarang kan terungkap. Dimanfaatkan anak-anak muda itu semangat jihad ilmu gitu. Kemudian dimanfaatkan geningan. Saya mah tidak bicara jaitun, enggak. Tentunya ngan gitulah. Paihan gitu. Ini aliran baiat muncul. Dari mana ini? Dalam Quran Sunnah enggak ada. Apakah orang yang masuk Islam harus baiat? Nggak ada. Baiat mah lamun rek digawe hiji pagawean baru seperti di Persis baiat usina teh siap beramal soleh, itu siap menjadi uswatun hasanah gitu. Nah, zaman Nabi ayeuna ieu rek perang baiat kade ulah mundur gitu, tergantung keperluan baiat eta mah. Kepada pemimpin hari gitu mah asuk Islam baiat nggak ada. Syahadat kudu disaksian tidak ada. Tuh. Ya muslim ada Allah yang tahu. Datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, yo nanya we, tira bapak asuk Islam? Oh iya cing karena dia teh. Tira cenah bapak asuk Islam. Nah, jangan bapak mah teu boga niat keluar. Ngampun sugan di hari ngahulang we. Nah maksud bapak hapan bapak geus dijero nya tuh. Jeung tira asup Islam. Nah gitu hiji teh pancingan teh. Kita urang teh bingung. Nyebutkeun we urang mah ti lahir kene atuh kitu mah Islam warisan tuh. Ya saha anu nyatet tidak teu aya lah tong barang dibobodo. Tuh we kaituna teh mah itu bapak can sah Islamna tah kitu. Hayang sah Islamna ieu urang baiat ka imam tah kitu, Pak. Nah meni langsung meureun dijawab kitu nya bapak cenah can sah Islamna. Hari Islam usaha nu ujang. Guru ujang. Tahun alo Pak nanya nyahoanan atuh. Sajeng teh sahana kumaha ujangnya tuh kitu nu ujang. Maalok nya tuh. Nyaon teh ceuk Allah kumaha? Cicing we sugan teh nyaho nya tuh. Iya yang nyaho mah. Bacakeun ya hadis bisa catat-catat. Jadi jelas di dieu mah nu can sah teh ujang. Yang guru ujang jeung bejakeun. Mun hayang sah Islamna datang ka dieu. Hayana baiat teh dieu. Kan ieu ge imam. Ya ngaraco pisan. Aya di ngajak kukuh urang ngaji malam Jumat di Antapani. Saya tahu. Itu kan jamaah tabligh di sana pusatna. Oh, nerangkeun saya wacan. Cing teh jamban teh mah jamaah tabligh. Atuh pasan tong ningali jamaah tabligh tong ningali naon lah pokona mah ngaji. 1 jam. Ujang ngaji heula di bapaknya. Pancek ujang tong ningali saha. Tong ningali jemaah tabligh, tong ningali Persis, tong ningali NU, ngaji mah ka mana we 1 ujang ngaji heula jeung bapaknya. Nah ulang pancek ujang ulah dieukeun ka saha. Ari ujang mung kumaha teh. Ujang mung cing ngaji ka dieu, tapi ieu kudu ngaji ka itu. Ari ujang pikiran teh kumaha teh. Eta mah dah leos ngagejuli bari bageun. Teu salam-salam acan. Ya ampun ya mah. Di mudah kok semudah itu. Punten ieu. Henteu teu ngapodo henteu. Kan aya di dieu teh henteu. Yang katinggalna bungkus. Kenapa sih semudah itu? Gitu. Kan orang boga Quran Sunnah. Nah gitu. Satu lagi ini catatan. Buruklah seseorang ketika setiap yang ia dengar ia jadikan pegangan. Nah,
maka dia tidak akan punya warna hidup yang jelas. Ke atas tuh Pak. Kajian lah. Kalau setiap yang didengar jadi pegangan, itu buruk sekali. Kenapa? Karena dia tidak akan punya warna hidup yang jelas. Karena yang didengar itu kan ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Tamahan ini tamah loba. Tidak setiap yang didengar mesti jadi pegangan. Satu, kedua, termasuk bohong ketika orang ngomong setiap yang ia dengar. Setiap kadangnya diomongkan bohong gitu kayak itu nanti kayak lah tuh. Iya, dan tidak setiap yang dilihat mesti diomongkan pada saat itu. Kapan begitu? Bapak teh balik di kantor ningali aya motor katabrak ku truk gede, kabeleng tumbak motor nanti. Getih kemana-mana otakna gitu. Mata pi. Awalnya sebatan teh. Kayak kagilaun. Datang ka imah makan, keur makan Pak. Bapak diobrolkeun jujur Bapak teh. Ngan tepat waktuna. Eta mah tadi di jalan motor katabrak ketumpakna kageleng eta nepi ka beulah getih ka mana kabayangkeun ku majikan meninjau rei we teungeuna atuh dahar teh jadi teungeuna nya kitu mata kelamun hayang boga pamajikan begang unggal dahar kitu. Bapak teh jujur Pak ngomong saya tapi tidak tepat di situ. Inilah ya, sekarang kacaunya itu juga. Keur mah bohong loba, tambah nu benar oge sakapeung teu tepat waktunya. Artinya ya jadi rusak. Ya itulah kembali saja iman dan beramal soleh itu aja. Ya bertahap kita beramal soleh. Ya sampai di sini saja dulu lah.